supaya dijelaskan, disebutkan neraka yang terakhir. Maka Jibril alaihissalam mengatakan neraka yang terakhir itu adalah neraka jahanam, dan itu khusus untuk umatmu wahai Muhammad. Jadi neraka jahanam itu neraka yang paling tinggi tingkatannya, kemudian dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam neraka. Barangkali ada Bapak Ibu yang mengatakan, Ustaz, di dalam Al-Quran sering kita dapatkan ketika Allah berbicara tentang jahanam, itu yang disebut orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah subuh hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian dengan kitab At-Tazkirah karya dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang membahas seputar kematian sampai perjalanan akhirat. Di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang neraka dan gambaran umum tentang neraka. Itu sudah kita sebutkan Bapak Ibu, bagaimana apinya, kemudian apa saja azab-azab yang disediakan di dalam neraka tadi. Tujuan utama dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka dengan kengeriannya itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat neraka itu sangat mengerikan tentunya. Nah, tujuan utamanya itu adalah bagaimana dengan neraka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia itu takwik. Karena itu tujuannya. Manusia itu takwik. Takwiknya bermaksiat, kemudian sehingga tidak masuk ke dalam neraka, tidak masuk ke dalam neraka. Ketika orang sudah tidak bermaksiat, tentunya kehidupan dunia kok nyaman. Tentunya kehidupan dunia kok nyaman. Tapi kalau zaman kini Bapak Ibu, memang rasa takwik itu memanglah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takwik itu tidak banyak orang yang memilikinya. Sehingga walaupun neraka itu sering disebut, sering dijelaskan, tapi orang kini banyak tidak takut je neraka. Bahkan ada dulu di antara mereka yang mengatakan, biarlah bo masuk neraka asal basobok je si fulan dan semacam. Itu perangi orang kini. Jadi orang kalau sudah tidak takut kepada neraka, nantinya babuik semena-mena di permukaan dunia ini. Yang tidak takut korupsi, yang tidak takut berzina, yang tidak takut minum minuman keras, yang tidak takut menzalimi orang lain, yang tidak takut mencurangi orang lain, yang tidak takut suap menyuap, yang tidak takut, pokoknya segala yang haram itu Bapak Ibu, mereka tidak akan takut untuk melakukan, karena memang mereka tidak takut dari api neraka. Nah, kalau mereka itu sudah tidak takut kepada neraka, kemudian melakukan semena-mena di permukaan dunia ini, maka dunia itu tidak nyaman, kurang nyaman. Kan yang ada itu Bapak Ibu. Zaman kini misalkan keluar malam-malam takut begal, manggaleh dan belanja takut je orang curang. Kan ada itu. Kemudian awak punya pemimpin, bahkan dengan pemimpin sendiri awak takutnya awak dizaliminya dan semacamnya. Nah, ini kenapa? Karena memang pada umumnya rasa takut itu hilang. Masyarakat
secara umum tidak lagi takut kepada Allah SWT, tidak lagi takut kepada api neraka. Padahal Allah SWT sudah menyebutkan ciri-ciri dari neraka yang sangat menyeramkan. Sebenarnya tujuan utama itu adalah bagaimana mereka takut sehingga tidak melakukan kemaksiatan, tidak suka melakukan pembangkangan kepada Allah SWT, supaya duniaku nyaman, supaya duniaku nyaman. Nah, di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala bahwa malaikat sendiri ternyata ketika Allah SWT menciptakan neraka, jadi neraka itu agak belakangan diciptakan Bapak Ibu. Setelah Allah SWT menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin, kemudian Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, baru kemudian diciptakan neraka ini. Nah, ketika neraka ini diciptakan, lamma khuliqatin naru fazi'atil malaikah. Ketika neraka diciptakan kemudian dilihat oleh para malaikat, maka para malaikat itu ketakutan. Para malaikat itu ketakutan. Ada di antara sahabat yang mengatakan, Maimun bin Mahran, beliau mengatakan, lamma khalaqallahu jahannam, ketika Allah menciptakan jahannam, amaraha zafratan falam yabqa fis samawati as-sab' malakun illa kharra ala wajhihi. Ketika Allah SWT menciptakan api neraka, yaitu neraka jahannam, maka tidak satu pun makhluk yang ada di langit dari malaikat-malaikat illa kharra wajahu, melainkan dia langsung tersungkur, langsung sujud, langsung tunduk kepada Allah SWT, karena saking besarnya rasa takut mereka kepada Allah SWT. Faqala lahumul jabbaru jalla jalaluhu, kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, irfa'u ra'sakum, angkatlah kepala kalian, bangkitlah dari sujud kalian. Inni khalaqtukum li ta'ati wa ibadati, kalian ini para malaikat sengaja ambo ciptakan, kata Allah, hanya untuk beribadah dan taat kepadaku. Wa khalaqtu jahannama li ahli ma'siyati min khalqi, sedangkan neraka ini diciptakan untuk orang-orang yang nantinya bermaksiat. Kalau engkau wahai para malaikat, tidak akan ada dari malaikat itu yang masuk neraka. Ada malaikat masuk neraka Bapak Ibu? Tidak ada. Maka kata Allah SWT, kalian tidak perlu takut, karena kalian itu kami ciptakan khusus untuk beribadah saja. Sedangkan neraka yang kami ciptakan ini adalah untuk orang-orang yang bermaksiat dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika qauluhu ta'ala, itulah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 57. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Ayat 57. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 57, di penghujung ayatnya Bapak, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun, sesungguhnya mereka terhadap azab-azab yang disediakan oleh Allah SWT musfiqun, mereka sangat-sangat takut. Mereka sangat-sangat takut. Yaitu ayat ini bercerita tentang para malaikat. Nah, jadi malaikat itu Bapak, walaupun tidak akan ada malaikat yang masuk neraka, tapi malaikat takut neraka. Manusia yang jaleh-jaleh banyak di antara mereka yang akan masuk neraka, tapi ternyata manusia tidak takut. Itu perbedaan antara malaikat dengan para manusia. Malaikat saja mereka takut, padahal jaleh-jaleh itu mereka tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah SWT.
Nah, kemudian yang kedua, jadi satu, malaikat itu takut kepada neraka, padahal mereka jelas-jelas tidak akan masuk neraka. Saking ngerinya neraka tadi. Saking ngerinya neraka tadi, malaikat itu takut dengan neraka. Kemudian yang kedua, Nabi dan para sahabat juga takut dengan neraka. Nabi dan para sahabat juga takut dengan neraka. Makanya banyak riwayat yang kita dapatkan tentang ketika Nabi berbicara tentang neraka itu, Nabi ketakutan. Padahal Nabi kok masuk neraka atau tidak, Bapak Ibu? Jadi tidak. Tidak ada Nabi yang nanti akan masuk neraka. Jangankan Nabi awak, Nabi-Nabi yang lain saja tidak akan ada yang masuk neraka. Tapi itulah mereka. Di antaranya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Lau ra'aitum ma ra'aitu," jika kalian melihat apa yang saya lihat sekarang, itu Nabi SAW diperlihatkan azab neraka. Kata Nabi SAW, la bakaitum kasiran wa la dahiktum qalilan. Kalau kalian sekiranya tahu dan melihat apa yang saat sekarang ini saya lihat, maka kalian itu akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini gambaran kepada kita bahwa yang namanya Nabi, yang namanya para sahabat, walaupun mereka adalah orang-orang yang soleh, tapi mereka adalah orang-orang yang takut kepada neraka. Jadi di sini misalkan disebutkan Bapak Ibu, dalam sebuah hadis dari Zaid bin Aslam, beliau mengatakan, Ja'a Jibrilun ila Nabi SAW wa ma'ahu Israfil. Datang malaikat Jibril kepada Nabi SAW, kemudian bersama beliau juga ada Israfil. Fasallama ala an-Nabi SAW. Maka kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi. Wa iza Israfilu munkasirut tarfi mutaghayyirul launi. Tiba-tiba malaikat Israfil itu pucat dan kemudian wajahnya itu berubah, ketakutan, seperti orang ketakutan. Faqala Nabi SAW, maka Nabi bersabda, Ya Jibril, wahai Jibril, mali ara Israfilu munkasat tarfi mutaghayyiril launi. Wahai Jibril, ini kenapa malaikat Israfil seperti ini? Dia pucat kemudian berubah raut wajahnya. Qala lahat lahu anifan hina habata lahmatan min jahannam. Kata Jibril alaihissalam, barusan saja malaikat Israfil itu mencalik neraka dan itu yang dia takutkan. Jadi sekali lagi di sini ini gambaran tentang para malaikat lagi Bapak yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, bahwa malaikat kemudian orang-orang soleh termasuk Nabi Muhammad SAW, mereka itu takut dengan neraka. Bahkan ada di antara sahabat, di antara orang-orang soleh yang ketika mereka setiap membaca Al-Quran bertemu dengan ayat-ayat neraka, mereka menangis, mereka takut kemudian menangis. Awak kalau lewat di ayat neraka yang terjadi Bapak Ibu, biasa saja, dia biasa karena tidak tahu artinya. Kalaupun tahu artinya, karena memang rasa takut itu tidak ada, atau memang rasa takut itu kurang, sehingga tidak ada terjadi sesuatu pun. Tapi kalau orang-orang soleh sebelum awak, itu mereka itu terhadap neraka dan surga itu memang berpengaruh kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang begitu takut dengan neraka. Ada di antara mereka yang ketika ada godaan untuk melakukan satu kemaksiatan, langsung diambilnya api. Tergoda untuk melakukan satu kemaksiatan, langsung diambilnya api. Kemudian dia celupkan ujung kelingkingnya ke api tadi, kemudian dia katakan, wahai fulan, disebutnya dirinya, wahai fulan, wahai jiwa, kalau engkau sanggup menahan panasnya api neraka nanti, ya silakan letakkan tangan lama-lama di api ini. Nah, kemudian dia tidak sanggup. Artinya di sini mereka itu adalah orang-orang yang memiliki keimanan, yang memiliki ketakwaan,
mereka memiliki rasa takut kepada neraka itu sempurna. Nah, itulah para orang-orang soleh terkait dengan neraka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang akan kita lihat tentang tingkatan neraka. Temanya itu adalah tentang tingkatan neraka. Sebagaimana surga itu bertingkat-tingkat, nanti akan kita bahas juga tentang surga, Bapak Ibu. Sebagaimana surga itu bertingkat-tingkat, neraka juga bertingkat-tingkat. Nah, cuman di dalam Al-Quran, penyebutan tingkatan surga dan neraka itu, kata yang digunakan berbeda. Kalau untuk surga, itu disebutkan darajat. Surga itu ada beberapa derajat, beberapa tingkatan. Disebut dengan kata-kata derajat. Derajat 1, derajat 2, derajat 3. Kenapa? Karena derajat itu artinya adalah tingkatan naik ke atas. Nah, kalau untuk neraka, Allah mengatakan untuk neraka itu namanya darokat. Jadi kalau untuk surga namanya darajat, dari kata-kata derajat. Kalau untuk neraka dari kata-kata darokat, dari kata-kata darkun. Makanya dalam surat apa itu Bapak Ibu tentang orang munafik, kata Allah SWT, innal munafikina fid darki, ad-darki. Jamak dari ad-darki itu adalah darokatun, darokat. Apa bedanya derajat, darajat dengan darokat Bapak Ibu? Kalau derajat itu naik ke atas. Jadi tangga naik ke atas. Tingkatan, tapi ke atas naik ke atas. Tapi kalau darokat itu adalah dia tingkatan, tapi menurun ke bawah. Menurun. Nah, itu namanya darokat. Jadi neraka itu ada darokatnya. Darokat itu artinya semakin ke bawah itu semakin luar biasa siksaannya, semakin mengerikan siksaannya. Kalau surga semakin ke atas berarti fasilitasnya semakin mewah. Nah, itu sedikit tentang surga dengan neraka. Kalau surga itu darajat naik ke atas. Kalau neraka itu adalah darokat, turun ke bawah. Semakin ke bawah itu semakin mengerikan azabnya. Nah, tingkatan surga ini disebutkan oleh beliau di sini, Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, ada 7 tingkatan. Ada 7 tingkatan. Beliau mulai dari tingkatan yang paling rendah, paling atas Bapak Ibu, paling atas. Paling atas ini artinya Bapak Ibu, surga yang paling ringan azabnya. Surga yang neraka. Neraka yang paling atas tingkatannya itu adalah neraka yang paling rendah, paling ringan azabnya. Paling ringan azabnya. Dan nanti tingkatan neraka yang paling bawah itu semakin ganas azabnya. Lebih kurang dari itu. Kira-kira neraka yang pertama Bapak Ibu, yang paling ringan azabnya. Nah, kata penulis rahimahullah ta'ala, neraka yang paling ringan azabnya itu, neraka yang paling tinggi posisinya itu Bapak Ibu, artinya paling ringan azabnya itu, namanya itu adalah neraka Jahannam. Neraka Jahannam. Ini tafsir dari mayoritas para ulama. Jahannam adalah tingkatan teratas neraka. Untuk neraka Jahannam itu Bapak Ibu, neraka Jahannam ini hanya diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad yang pelaku dosa besar. Jadi neraka Jahannam ini diperuntukkan untuk seluruh umat Nabi Muhammad yang masuk neraka, yang nanti pada akhirnya mereka akan masuk surga. Kan dari umat Nabi Muhammad ke Bapak Ibu, dari umat Nabi Muhammad SAW, ada yang langsung masuk surga, ada yang transit ke neraka. Nah, yang transit ke neraka itu Bapak Ibu, mereka ini akan masuk ke sebuah neraka. Neraka itu paling tinggi posisinya. Neraka itu namanya neraka Jahannam. Dan nanti pada akhirnya
isi dari neraka jahanam ini, karena nanti akan dimasukkan ke dalam surga Bapak Ibu. Jadi yang transit itu kan tidak selamanya di neraka. Ada yang transitnya 1 jam, ada yang transitnya 1 hari, ada yang seminggu, ada yang setahun, ada yang 100 tahun, ada yang 1000 tahun. Nanti pada akhirnya mereka-mereka ini akan keluar dari jahanam itu Bapak Ibu, dan pada akhirnya neraka jahanam ini akan kosong. Kenapa? Karena isinya itu adalah umat Nabi Muhammad, dan setiap umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Pasti masuk surga, kecuali yang musyrik. Itu baru tampaknya itu beda, bukan di jahanam. Tapi kalau jahanam ini adalah tempat bagi umat Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam neraka, sadonya itu adalah tampaknya itu jahanam. Mereka ditempatkan di jahanam, kemudian nanti secara perlahan beransur-ansur ada yang kemudian dikembalikan ke surga, sampai pada akhirnya seluruh orang yang ada di jahanam ini akan dikeluarkan. Nah, kenapa para ulama tafsir mengatakan jahanam ini neraka yang paling tinggi dan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW? Itu berdasarkan sebuah hadis dari Nabi SAW. Ketika Jibril datang menyebutkan tingkatan-tingkatan neraka kepada Nabi. Jadi Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi, kemudian menyebutkan tingkatan-tingkatan neraka. Disebutkanlah mulai dari tingkatan yang paling bawah, hawiyah, kemudian neraka-neraka yang ke atas seterusnya, sampai urutan yang ke-6, malaikat Jibril diam. Jadi disebutkan mulai dari neraka yang paling bawah sampai urutan yang ke-6. Kemudian urutan yang keberapa? Dia kan 7 tingkatan. Disebutkan dari tingkatan yang ke-7 sampai urutan yang ke-6. Artinya tingkatan yang paling atas itu belum disebutkan. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, engkau katakan tadi neraka itu ada 7 tingkatan, ini baru 6 yang kau sebutkan. Kata Jibril alaihissalam, beliau agak tertunduk beliau tidak ingin menyebutkan. Maka kemudian Nabi seolah-olah memaksa, meminta kepada Jibril supaya dijelaskan, disebutkan neraka yang terakhir. Maka Jibril alaihissalam mengatakan neraka yang terakhir itu adalah neraka jahanam, dan itu khusus untuk umatmu Muhammad. Jadi neraka jahanam itu neraka yang paling tinggi tingkatannya, kemudian dikhususkan untuk untuk umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam neraka. Barangkali ada Bapak Ibu yang mengatakan, Ustaz, di dalam Al-Quran sering kita dapatkan ketika Allah berbicara tentang jahanam, itu yang disebut orang kafir. Kenapa itu? Dalam surah, misalkan dalam surah Al-Bayyinah misalkan, innal ladzina kafaru, punya ayatnya Bapak Ibu sebentar ya, mohon maaf. Dalam surah Al-Bayyinah sebagai contoh ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina, dan juga orang-orang musyrik, fi nari jahannam, di neraka jahannam. Nah, itu berarti bertolak belakang. Tadi kita katakan jahannam itu sampai untuk umat Nabi Muhammad, ahli maksiat dari umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam ayat bukan satu saja kita dapatkan bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran menyebutkan neraka jahanam itu untuk orang kafir. Kira-kira penyelesaian Bapak Ibu, cara memahaminya. Dalam Al-Quran kita dapatkan neraka jahanam itu diperuntukkan untuk orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Sedangkan tadi kita katakan neraka jahanam itu adalah untuk umat Nabi Muhammad saja yang beriman tapi ahli maksiat, tampaknya jahanam. Nah, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, karena dalil dari Nabi tadi sahih,
Yaitu ketika Nabi bertanya, neraka yang terakhir yang belum engkau sebutkan, kata Jibril alaihissalam, neraka yang terakhir itu adalah neraka Jahannam, dan itu khusus untuk umatmu. Maka Imam Al-Qurtubi memahami semua ayat yang menunjukkan neraka Jahannam diperuntukkan untuk orang kafir, ayatnya itu Jahannam yang disebutkan di sini maksudnya adalah neraka saja, bukan neraka secara nama, yaitu Jahannam. Jadi Jahannam itu diartikan neraka saja, bukan nama dari neraka. Bisa dipahami atau tidak, Bapak Ibu? Jadi di mana orang kafir? Di neraka mana? Jahannam itu artinya neraka saja, bukan nama bagi neraka, tapi Jahannam itu sekedar penyebutan bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka, wallahu a'lam. Karena hadisnya sahih dari Nabi SAW bahwa yang namanya neraka Jahannam itu diperuntukkan khusus untuk ahli maksiat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti Jahannam itu beda-beda, ada 7 tingkatannya. Nanti akan kita lihat insyaallah. Neraka Jahannam ini ada 7 tingkatannya. Jadi satu neraka saja Bapak, itu azabnya beda-beda lah. Ada tingkatan yang paling ringan, ada yang terus ke bawah sampai yang paling bawah. Itu mereka berbeda-beda azab yang diberikan oleh Allah SWT dari satu neraka, yaitu neraka Jahannam. Jadi umat Nabi Muhammad SAW ketika mereka masuk ke dalam Jahannam, maka nanti mereka mendapatkan azab yang berbeda-beda tergantung dengan kualitas kemaksiatan yang mereka lakukan, tergantung dengan besar dan kecilnya kemaksiatan yang mereka lakukan. Itu tingkatan neraka yang paling tinggi yang pertama. Turun ke bawah Bapak Ibu, neraka yang kedua, neraka itu namanya Lazza. Neraka Lazza. Dalilnya dalam surat Al-Lail ayat 14. Dalam surat Al-Lail ayat 14. Ya, Allah SWT berfirman, "Fa'anzartukum naran talazza." Diambil dari kata-kata lazza, itu artinya talazza. Fa'anzartukum naran talazza. Neraka yang menyala-nyala. Neraka yang marah. Dalam surat Al-Lail ayat 14. Kalau neraka Jahannam itu isinya adalah kalau neraka Jahannam tadi isinya adalah umat Nabi Muhammad, pelaku ahli maksiat dari umat Nabi Muhammad. Coba tahu. Nah, kalau neraka Lazza itu isinya Bapak Ibu. Nah, isinya itu dilihat dari ayat yang ke-15 dari surat 15 dan 16 ya. Isi dari neraka Lazza ini adalah orang yang mendustakan kebenaran, berpaling dari beriman. Berarti orang kafir masuk ke dalamnya. Dalam surah Al-Ma'arij ayat yang keberapa Bapak Ibu? Dalam surat Al-Ma'arij, oh iya, ayat yang boleh. Ya, kalla innaha lazza nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Itu lebih kurang isinya sama. Man adbara wa tawalla. Jadi penghuni dari neraka Lazza ini
baik dalam surat Al-Lail atau dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-17 itu disebutkan isinya itu adalah orang-orang yang berpaling dari agama Allah, yang mendustakan agama Islam. Artinya ini adalah orang kafir. Kalau orang Islam ada tidak yang mendustakan agama, Bapak Ibu? Jawabannya lain juga ya. Nah, cuman kemungkinannya di sini boleh jadi orang Islam walaupun dia Islam tapi dia mendustakan agama. Di surah Salat keceknya Bapak Ibu. Maka salat yang penting elok. Yang penting elok, tidak wajib salat. Sehingga mereka hanya elok saja kemudian tidak salat. Di surah Bajilbab, mana jilbab yang penting hati yang jilbab. Nah, itu berarti orang-orang yang mendustakan agama, berpaling dari agama Islam. Di surahnya mengalir Bapak Ibu, di surah Fasol yang disebut. Di surahnya Haji, keceknya Bapak Ibu, mana haji? Namanya buang-buang pitih, mubazir. Nah, jadi ini orang-orang yang suka mendustakan agama. Ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam yang harusnya diterimanya kemudian diamalkannya, tapi ternyata justru didustakan. Kemudian dia berpaling dari agama tadi. Ini termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang akan masuk neraka lazwa. Kemudian yang ketiga, yang ke bawah Bapak Ibu, semakin turun ke bawah, neraka yang ketiga itu adalah neraka hutamah. Ini dalilnya dalam surah Al-Humazah ayat 4 sampai 8. Iya, wa ma adraka mal hutamah. Dalam surat diawali dengan ayat wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian nanti Allah menyebutkan kalla la yumbazanna fil hutamah. Mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Siapa berarti penghuninya Bapak Ibu? Penghuninya itu tiga jenis kelompok manusia sebagai penghuni neraka hutamah. Nah, sebelum kita sebutkan penghuninya itu Bapak Ibu, hutamah itu artinya Bapak Ibu, hutamah, arti hutamah itu adalah melumat, atau bahasa lainnya menggeprek. Jadi orang kalau masuk ke dalam neraka tadi Bapak, itu dilumeknya di api itu langsung. Jadi api itu sekali terkena oleh api tadi, api itu langsung masuk sampai ke dalam hatinya, sampai ke dalam jantungnya. Itu saking panasnya api yang ada di neraka hutamah. Hutamah itu artinya melumat, menggeprek sampai orang tadi sakit sampai ke dalam jantungnya. Nah, siapa penghuni dari neraka hutamah ini? Di ayat yang pertama dan yang kedua itu Allah sebutkan wailul likulli humazatil lumazah. Berarti ciri yang pertama itu adalah humazah dan kedua lumazah. Kalau humazah artinya Bapak Ibu, pengumpat, pencela dengan lisan. Jadi orang yang merendahkan orang lain dengan lisan, nah, itu namanya humazah. Kalau lumazah, orang yang suka menyakiti orang lain dengan perbuatan. Jadi beda humazah dengan lumazah. Kita ambil pendapat jumhur saja Bapak Ibu, bahwa humazah itu adalah menyakiti orang lain dengan lisan, dengan kata-kata. Sedangkan lumazah itu adalah
menyakiti, merendahkan orang lain dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Kalau dengan lisan barangkali jelas ya, suka mencaci maki, suka menggibah, suka memfitnah, suka mengadu domba, suka, pokoknya semua tindakan dengan lisan yang menyakiti orang lain, itu namanya humazah. Itu namanya humazah. Yang kedua, penduduk neraka hutamah ini adalah lumazah. Lumazah itu adalah orang yang suka menyakiti dan merendahkan orang lain dengan perbuatan. Dengan perbuatan dia merendahkan orang lain. Suka main tangan. Suami-suami yang suka main tangan misalkan. Saudaranya kafir, kemudian suka main tangan. Seperti orang Yahudi sekarang misalkan Bapak Ibu, tidak cukup mereka hanya dengan membunuh saja, mereka juga menyiksa. Jadi mereka ini tampaknya nanti di neraka hutamah, neraka yang ketika mereka mendapatkan azab itu langsung ke jantungnya api neraka itu pahit. Nah, itu namanya neraka hutamah. Orang-orang yang suka menyakiti orang lain dengan lisan dan juga dengan perbuatan, itu namanya neraka hutamah. Kemudian yang ketiga, ciri penduduk neraka utama yang ketiga itu adalah allazi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Orang yang tertipu oleh dunia. Dia sibuk mengumpulkan harta, menghitung-hitung, membuat perencanaan untuk masa depan, untuk anak cucunya, 7 turunan. Kemudian mereka tidak sempat beribadah. Nah, ini orang-orang nanti tampaknya di bawah Bapak di neraka hutamah. Jadi orang-orang yang tertipu dengan dunia, sibuk mencari jabatan, naik, kemudian tiba-tiba mati. Sedangkan yang tidak sholat, yang tidak beribadah dan segala macamnya. Maka mereka tampaknya itu adalah neraka hutamah. Jadi itu yang ketiga. Neraka tingkatan yang ketiga itu adalah neraka hutamah. Penghuninya ada 3 macam. Nah, kemudian neraka yang keempat, namanya neraka sa'ir. Itu dalam surah Al-Mulk ya, Bapak Ibu. Dalam surah Al-Mulk ayat yang keberapa Bapak Ibu? Coba kita lihat. Dalam surat Al-Mulk, tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang ke-11, atau 10-11 ya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Jadi neraka yang keempat itu namanya neraka sa'ir. Isinya Bapak Ibu sesuai dengan ayat dalam surah Al-Mulk tadi, isinya adalah orang yang mendustakan peringatan. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Kalau kami sekiranya ketika di dunia mendengarkan yang disampaikan bahwa surga neraka itu ada, agama Islam adalah agama yang benar, maka kami tidak akan masuk neraka sa'ir. Tapi karena mereka lah disampaikan kepada mereka, lah diajak mereka masuk ke dalam agama Islam, lah diajak beriman, lah diajak untuk meyakini ada surga dan neraka, tapi mereka masih mengingkari, mereka mendustakan peringatan dan orang-orang yang memberi peringatan. Maka itu isi dari neraka sa'ir, seperti dalam surah Al-Mulk tadi. Kemudian yang kedua, disebutkan juga dalam surat Fatir ayat 6-7. Penghuni yang kedua Bapak Ibu. Kalau penghuni yang pertama itu adalah orang yang mendustakan orang-orang yang memberi peringatan. Yang kedua itu ciri penghuni neraka sa'ir itu adalah yang dapat kita lihat dalam surat Fatir ayat 6-7. Siapa mereka itu Bapak? Mereka ini adalah orang yang para pengikut setan.
para pengikut setan. Jadi hamba-hamba setan. Kalau kita hamba Allah, insya Allah adalah manusia yang ketika di dunia mereka menjadi hamba setan. Kecil setan itu yang diikutinya. Diarahkan karena nelok tidak diikutinya, tapi kalau setan yang mengarahkannya diikutinya. Orang yang elok melarangnya berzina, setan mengarahkannya berzina, zina dikerjakannya. Orang yang elok melarang untuk suap menyuap, kalau kini ke Bapak Ibu, orang yang elok melarang untuk suap menyuap, baik memberi atau menerima. Tapi setan mengarahkannya, tidak sekali 5 tahun kerjaan. Sayang lo ditolak mubazir, kan ikut lo. Jadi datang orang ke rumah, Eko ada amplop seketik, tolong pilih mu nanti deh. Kecil ini Bapak, tidak darimu sagan mu, Wak. Sagan Wak, tidak darimu. Kan niatnya elok. Ini namanya pengikut setan, hamba-hamba setan. Hamba-hamba setan. Lah jali-jali haram itu nggak ada cerita mubazirnya. Ada daging babi dimasak ada orang diagihnya kawak. Makan lah Bu, kira-kira dimakan atau enggak Bapak Ibu? Kan jali-jali haram. Awak tidak akan memakan. Dan kita tidak akan mengatakan kalau tidak makan sagan baju orang kok. Kan tidak ada model itu. Mubazir kalau tidak dimakan kan tidak ada model itu. Nah, baru tiba dipitih suap awak model itu Bapak Ibu. Nah ini namanya para pengikut setan, hamba-hamba setan. Jadi lah jale-jale dilarang dalam agama, dalilnya itu sudah sangat-sangat tegas. Pemberi suap dan penerima suap itu neraka tampaknya. Tapi mereka dengan banyak alasan nanti tadi mojo sekali 5 tahun lah, saketek lah, kemudian ibu awak lah, nyala panik-panik mantan ibu awak anda dan mau mengubazir lah dan semacamnya. Jadi banyak alasan dari para pengikut setan untuk melakukan kemaksiatan. Jadi isi dari neraka sa'ir ini ada 2, yaitu orang yang mendustakan para pemberi peringatan, dan yang kedua itu adalah para pengikut setan. Itu intinya. Kalau kita bacakan artinya di sini, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Yaitu orang-orang yang kafir, bagi mereka lagi keras. Azabnya bagi sangat keras. Jadi neraka sa'ir diperuntukkan untuk para pengikut setan. Mbak, ambil amplopnya tuh. Ambil, ayo ada lo cik yang mengatakan ambil amplopnya, jangan pilih orangnya. Itu pengikut setan juga. Kalian tidak doa yang itu Bapak Ibu. Dan kepada yang mendengarkan, aku harapkan itu yang di luar doa. Jadi yang namanya suap menyuap itu haram, tampaknya neraka. Apapun alasannya. Bang, kalau jadi yang suap itu apa maksudnya Bapak Ibu? Orang memberi kawak, kemudian disampaikannya niatnya kawak bahwa tolong pilih mau nanti. Nah, kalau diajaknya jalan-jalan, kemudian tasabui dia, tolong pilih mu nanti deh, tolong karena mu nanti, kan bahasa orang awak itu kan agak aluh Bapak Ibu. Awak kini jalan-jalan, nanti pada tanggal 4 balik Februari, tolong karena mu deh. Berarti itu suap namanya. Jadi pai jalan-jalan, kalau jalan-jalan tujuannya itu inyo majak awak untuk memilihnya, itu namanya suap. Tapi kalau tidak disabuinya, tidak masalah. Tidak disabuinya, tidak masalah. Contoh misalkan, Bapak Ibu pengajian musola ahli daya, awak nanti pergi jalan-jalan, tidak ada disabuinya. Mulai dari awal sampai akhir, pokoknya aku mengajak jalan-jalan saja. Nah, walaupun barangkali niatnya ada supaya memilihnya, tapi awak kan tidak mendengar kata-kata darinya untuk mengajak memilihnya. Dan itu namanya tidak suap. Jadi kalau datang orang ke rumah awak misalkan, kemudian diagihnya pitih, kemudian tidak disebutnya niat supaya inyo dipilih, nah itu namanya hadiah insya Allah. Itu tidak suap.
Ndak suap. Jadi termasuk yang ndak suap itu adalah orang calon-calon itu magih alat peraga kampanye kawan. Alat peraga kampanye seperti kartu namo itu boleh-boleh saja. Kartu namo, kalender atau kaos kalau kini. Jadi alat peraga kampanye itu boleh seperti spanduk itu boleh-boleh saja. Jadi itu namanya bukan suap ya. Yang suap itu memberi sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan alat peraga kampanye, diagihnya kawa, kemudian dimintanya kawa supaya nanti dicoblos itu deh. Tapi kalau diagihnya kalender kawa, enggak masalah, terima saja. Ini dipakai atau enggak terserah dewa. Itu namanya ini sedang bersosialisasi. Bapak Ibu, Eko salah satu dari kami ada yang mencalonkan Eko kalender bisa dicalik-calik programnya yang nio dikerajokannya itu namanya alat peraga kampanye. Itu boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Yang itu tidak masalah. Tidak masalah. Itu namanya janji politik. Janji politik itu boleh. Janji politik. Saya kalau terpilih, ikut yang ambo kerajokan. Ambo kalau terpilih, ikut yang ambo lakukan. Itu tidak masalah. Justru bagus itu. Jadi saran saya memang calon-calon itu hendak memberi sebelum pemilihan. Tapi menjanjikan boleh. Ambo nanti kalau terpilih, ikut yang ambo kerajokan. Tapi sifatnya itu umum. Sifatnya itu umum, bukan untuk pribadi. Kamu kalau terpilih nanti untuk apa sekian ratus ribu, untuk apa sekian ratus ribu, itu tidak boleh. Dari mana pitih? Itu namanya suap model zaman kini lah barangkali. Jadi di sini sekali lagi kita katakan bahwa suap menyuap itu Bapak memberi sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan peraga kampanye tadi. Kemudian diajaknya di situ untuk memilihnya. Itu baru namanya namanya Bapak namanya suap menyuap. Taruhlah misalkan diagaknya Quran kawa. Dari Quran kawa, kemudian diselipkannya kartu namanya di situ. Nah, itu namanya suap. Karena dia secara tidak langsung memang tidak mengecek kawa pilihmu, tapi secara tidak langsung ingin menyampaikan dengan kartu nama tadi pilihmu. Eko pemberian, eko kartu namamu, pilihmu. Lebih kurang dari itu. Maka ini namanya suap. Walaupun yang diberikan itu Al-Quran. Walaupun yang diagihnya itu mukena. Eko mukena untuk sholat, Bu. Eko ada kartu namamu. Nah, kalau lah diagih kartu namamu, berarti niat itulah jaleh. Bahwa dia ingin memberi dengan tujuan supaya dipilih. Nah, itu namanya suap. Tapi kalau diagihnya saja mukena, ibu-ibu musola al-hidayah itu ada mukena silahkan pakai. Ini tidak ada mengecek, tidak ada lu manggil kartu nama pada saat pemberian. Nah, itu namanya hadiah namanya. Itu namanya hadiah. Tapi kalau ada kartu namanya, ada tasabbu idenya karena bu tanggal 14 Februari, itu namanya suap. Haram menerimanya. Ada ndaknya menyebut paling tinggi Bapak, paling tinggi ya. Orang-orang yang ketika dia memberi, nyo maju misalkan, kemudian nyo maju. Tadi kita sampaikan, kalau tasabu dia karena bu tanggal 14 Februari, atau ketika nyo maju tadi, dia nyo kartu nama. Itu namanya suap. Itu jalur suapnya. Tapi kalau tidak ada di sabuknya, ketika nyo memberi, tidak dulu diselipkannya kartu nama ketika memberi tadi, paling tinggi itu namanya subuhat. Kalau ditinggalkan itu lebih rancak, tapi kalau diterima dengan husnuzan itu sebagai hadiah, insya Allah tidak masalah. Nah, tapi kalau ingin menghindar, aku ingin lebih selamat, Ustaz, aku nggak mau menerima, lebih rancak, lebih rancak. Karena biasanya memang awak secara tidak langsung kan curiga juga. Assalamualaikumnya jawab, pas maju ikut saja nyemagi. Walaupun tidak ada tasabu idenya pilih kamu, walaupun tidak ada diselipkannya kartu nama, ikon yang dipilih nanti, walaupun tidak ada yang mudah itu, tapi jadi pertanyaannya bagi kok tiba-tiba saja nyelok.
Cuman awak kan sebagai seorang muslim diajarkan Bapak menilai itu dari yang nampak saja, bukan dari sesuatu yang tidak nampak. Artinya ketika langsung menyebut berarti nampak. Ketika memberi langsung diagenya kartu nama berarti nampak tujuannya. Nah, ketika memberi tidak ada disabutnya, tidak ada kartu nama yang diberikannya, itu namanya tidak nampak. Dan awak tidak bisa secara umum menilai orang tadi buruk atau tidak. Bang, diagenya makan-makan. Kalau ada di situ tujuannya tasabui dia Bapak. Tasabui dia ketika nyumagi makan-makan tadi, tasabui dia karena bu tanggal 4 Februari berarti itu suap, haram dimakan. Haram dimakan. Jadi baca-baca kalau ada yang kamagih kawa, jale-jale ikut pemberian tujuannya. Jale-jale awak sebagai seorang muslim supaya anan kita terima itu jale-jale halalnya dan haramnya. Kalau halal kita terima, kalau haram kita tolak. Itu neraka yang kabar Bapak Ibu yang keempat ya. Waktu sudah habis barangkali Bapak Ibu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih ada 3 neraka lagi yang belum kita sebutkan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.